Bapak Ibu dengan waktu dua hal yang berbeda. Kita selalu tahu pasti sisa uang kita berapa. Bapak Ibu setuju? Coba lihat kanan kiri wajahnya, kira-kira uangnya tebal atau tipis. Jadi kalau bicara uang Bapak Ibu, kita selalu tahu sisanya berapa dengan baik. Tapi kalau kita bicara waktu, kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir hidup kita di dunia ini. Setuju? Bilang sama kanan kiri, waspadalah. Waspada. Siang hari ini saya berbicara tentang waktu. Ya, kalau bicara tentang uang Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu nggak udah ajarin lebih pintar dari saya. Kalau di kasnya, di saldonya, di dompetnya udah tinggal dikit, pasti Bapak Ibu tahu caranya gimana supaya lebih banyak lagi. Nah makanya siang ini saya mau bicara tentang waktu yang kita nggak pernah tahu kapan terakhir hidup kita di muka bumi ini Bapak Ibu. Maaf, bukan menuduhkan, bukan mendoakan. Mungkin ada di antara kita siang hari ini yang terakhir. Amat banget Pak. Buat tolak sama Yesus jauh-jauh. Oke, kita klik ayatnya. Efesus 5:14. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada semua, karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang setuju? Menjelang Tuhan datang kali kedua, dunia tidak akan semakin baik. Alkitab bilang ayat 14 akan terjadi perang. Betul Bapak Ibu? Terjadi gempa bumi. Betul? Terjadi longsor. Betul? Terjadinya segala macam berita-berita, cerita-cerita yang menyesalkan. Nabi-nabi palsu. Makanya Bapak Ibu mesti waspada. Ada yang tanya gini, Pak, kalau gitu buat apa kita berdoa? Karena kita sudah menubuatkan kondisi keadaan manusia menjelang Tuhan datang kali kedua enggak akan semakin baik. Makanya katakan hari-hari semakin jahat. Buat apa kita berdoa? Ada yang tahu? Supaya kita tetap kuat. Setuju katakan amin? Amin. Tujuan kita berdoa supaya kita mampu, kita kuat, kita siap menghadapi segala macam badai tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, harus menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Yang ketiga, semakin cinta Yesus bukan cinta uang. Bisa sama-sama? 2, 3. Hidup benar di hadapan Tuhan. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Semakin cinta Yesus bukan cinta uang. Ini 3 poin penting yang akan kita bahas siang hari ini. Kalau saya dan saudara, kalau kita semua tidak tahu kapan hari terakhir hidup kita di bumi ini, maka 3 hal ini menjadi kunci bagaimana kita siap ketemu dengan Bapa di surga. Katakan amin. Oke? Klik yang pertama. Hidup benar di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kalau kita nggak tahu kapan hari terakhir kita di muka bumi ini, poin yang pertama yang kita perlu beresin, kita harus hidup benar. Katakan 2, 3. Hidup benar. Bukti kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita orang percaya, bukan kita aktif di gereja, bukan kita melayani. Bapak Ibu setuju? Karena banyak orang yang terlibat di gereja, orang yang terkonek dengan gereja, tapi sayang hidupnya gak benar. Kenapa? Dia tidak terkonek dengan Bapa di surga. Kita gak tahu kapan hari terakhir kita di dunia ini. Yuk, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang namanya burung itu pasti terbang, yang namanya ikan pasti berenang, yang namanya orang
Yuk kita mau benahi kita. Salah satu Bapak Ibu penyebab manusia takut mati, dia tahu pasti kalau dia mati masuk neraka. Kalau dia tahu pasti dia mati masuk neraka, dia tidak pernah takut mati. Setuju? Amin. Pada waktu itu aku berseru pada mereka dan berkata, aku tidak pernah benar kamu, kenyalah daripadaku kamu sekali membuat kejahatan. Kalau kita baca itu 1 sampai 22, 23 yang terakhir, saudara tahu nggak? Ayat di atasnya berkata begini, pada hari terakhir Allah banyak orang berseru kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan. Bilang apa? Tuhan, aku udah bernubuat, usir setan, bikin banyak mukjizat. Hebat nggak saudara? Hebat. Tapi yang 23, Tuhan bilang apa? Nyala daripada aku kamu sekali membuat kejahatan. Siapa yang bernubuat? Siapa yang usir setan? Siapa yang bermukjizat? Itu bukan jemaat biasa, minimal para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para pelayan majelis gereja. Setuju Bapak Ibu? Tapi Tuhan bilang apa? Nyala dari hadapan. Kenapa hidupnya tidak beres? Yuk Bapak Ibu, saya tidak menghakimi siapapun kita yang ada dalam ruangan ini. Kalau kita masih hidup, kita masih bernapas, artinya Bapa di surga memberikan kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Bilang kanan kiri, berubahlah sebelum terlambat. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Roma 9 ayat 2 dan 3. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Siapa yang ngomong? Paulus. Kepada siapa? Jemaat yang ada di Roma. Bahkan aku mau terkutuk. Ngeri lu saudara. Dan terpisah dari Kristus demi apa? Saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus berani dengan tegas berkata, saudara, aku bersedih, aku berduka. Karena apa? Karena jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa berapapun harganya. 2, 3. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Bapak Ibu tahu satu jiwa itu sangat mahal. Amin. Amin. Sangat mahal, saudara. Ketika kita meninggal, Bapak Ibu, yang Tuhan tanya bukan berapa banyak hartamu, berapa kayanya, berapa banyak euronya, dolarnya, berapa banyak mobilmu, berapa banyak rumahmu, berapa besar perusahaanmu. No. Yang Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang kau menangkan. Kita berhenti meneteskan air mata, berhenti menangis karena masalah kita. Karena persoalan kita 3K, keluarga, keuangan, kesehatan. Setuju Bapak Ibu? Tapi siang ini kita berkata, Tuhan, aku mau menangis buat jiwa-jiwa. Karena ketika kita dipanggil Tuhan pulang ke Bapa, Dia tanya berapa banyak jiwa yang kau menangkan bagi kerajaan surga. Kita dunia ini sehingga yang telah mengambil anak yang tunggal, satu anak Tuhan. Bukan 2, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, kita nggak mungkin akan selamat. Hidup kita nggak akan berarti. Kekayaan kita, harta kita nggak mungkin bisa membawa kita kepada kekalahan. Hanya dengan kematian Yesus di kayu salib kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Yesus sudah mati buat kita, Yesus tidak rindu kita mau mati buat orang lain. Amin. Mati dagingnya. Daging ini saudara maunya enak. Biarin aja orang mau mati-mati. Jadi Bapak Ibu, kita mulai selamatkan orang-orang dari keluarga kita di Yerusalem. Jangan minta jauh-jauh ke Papua, kejauhan saudara. Keluarga kita yang belum diselamatkan, papa, mama kita, om, tante, opa, oma. Setuju Bapak Ibu? Amin.